Ya. Halo guys, aku lagi di Gunung Bromo. Ya. Ayo kita maju. Tidak ada jalur trek atau pendakian di video kali ini. Mengisi momen libur sekolah kemarin, saya bersama keluarga mengunjungi salah satu tempat paling ikonik di tanah Jawa, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebuah perjalanan santai, tapi tetap dibalut megahnya keindahan alam Gunung Katulistiwa. Selamat menyaksikan. Kakak mau naik jeep ke Kawah Bromo ya. Sebelum itu ini ada Nanang Eon Dan Hanin, Hanin. Abang Madun, ada Sanu. Teman-teman, kita lagi liburan di Bromo. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya. 8 Juli. Kita lagi liburan di Bromo. Sekarang jam 3:30 kita mau naik jeep. Jeepnya udah nunggu di depan. Yuk kita jalan ke depan, Kak. Yo, B, tinggal dikit ya B. Yo, langsung tinggalan HP loro wes Jawa. Nah, ini dia kita set off dari villa. Malam kita nginep di villa yang ada di desa apa tuh tadi? Lupa. Bang Ion mau ke gunung nih. Nanang keren banget Gunung sih. apa ini? Mau kemana ini? Gunung Bro? Gunung Bromo. Bromo. Oke, ini Nang Ion umur 2 tahun. Nah, 3 tahun. 2 tahun 8 bulan. Apaan? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Udah mau laga-laganya naik ke Gunung Bromo. Gunung Bromo. Angkat ya HP. Nih apa? Oh, siap tak tampakan. Rombongan udah di depan Bromo ya. Ini kakak Stevian nih, halo kakak. Kelihatannya saya. Sekitar pukul 4 subuh, saat udara Bromo masih menggigit kulit, kami sudah bersiap meninggalkan villa, menumpangi kendaraan ikonik Jeep Hardtop. Tujuan pertama kami pagi ini adalah Bukit Cinta. 2019 kan corona. Selain memanfaatkan momen libur sekolah, perjalanan kali ini punya misi tersendiri untuk saya. Saya ingin mengenalkan dan mengedukasi anak-anak tentang pesona alam liar secara langsung. Walaupun formatnya hanya liburan santai dan bukan petualangan ekstrim, saya berharap ada pelajaran, rasa syukur, dan kekaguman pada alam yang bisa mereka bawa pulang. Menunggu dalam diam adalah bagian dari pengalaman di Bromo. Udara dingin yang merasuk ke tulang rasanya terbayar dengan tenang yang kami rasakan. Di atas Bukit Cinta ini, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi jeda bagi kami untuk sekedar bernafas lega dari rutinitas.
Momen yang dinanti tiba. Cahaya golden sunrise perlahan melukis langit. Dari kegelapan, wujud megah kaldera Bromo dan Gunung Butak mulai menampakkan dirinya. Muncul dari balik lautan kabut, inilah pemandangan yang tak pernah gagal membuat siapapun terpaku dalam kekaguman. Tujuan saya membawa anak-anak sepagi ini bukan hanya untuk sekedar berfoto-foto saja. Saya ingin mereka melihat sendiri betapa kecilnya kita di hadapan alam yang maha luas ini. Saya ingin mereka belajar bahwa keindahan sejati seringkali butuh sedikit usaha dan pengorbanan. Seperti bangun di tengah malam seperti ini. Sekarang kita berada di Bromo Family Vacation bersama Hikmah dan Sabrina Koleksi. Menikmati sunrise di Bukit Cinta nih. Kawasan Bromo Tengger Semeru. Tuh Gunung Semeru udah deket banget. Ya, lama-lama guys. Ya habis ini kita ke Pasir Berbisik. Iya. Itu. Kita puas-puasin dulu. Apa udah puas belum di sininya? Oh, sudah. Mau pindah? Kan bagus sih, udah guys. Apa itu teh? Selfie. Bagusnya lebih deh, mau pindah. Aku bulat banget kalau di depan. Aku Hai. Hai, kita selfie ya. Ayo deh. Keseran. Dinginannya ini jam sekitar jam 6 di sini di Bukit Cinta Gunung Bromo. Nang Ion itu kedinginan banget, kasihannya. Mau pindah? Ini lagi di mana, Nang? Lagi di mana, Nang ini? Gunung Bromo. Aku udah dingin. Apalagi Mbak, kan kamu nggak putih itu Mbak. Ayo kiri. Ayo. Bukan sekedar gunung, landscape di depan mata ini adalah bukti keajaiban geologi yang tercipta ribuan tahun lalu. Dari Bukit Cinta ini, kita bisa mengamati pola alami kawah, aliran kabut, hingga bayangan puncak Bromo yang menjulang, serta Gunung Semeru yang mengintip dari kejauhan sana. Ini adalah kelas geografi terbaik yang bisa saya berikan untuk mereka. Cahaya hangat matahari akhirnya menyentuh seluruh lembah. Petualangan baru saja dimulai dan energi dari Fajar Bromo ini rasanya siap menemani perjalanan kami ke destinasi selanjutnya.
itu Pak? Gunung Batok. Di sebelahnya. Puncak Bromonya sebelahnya. Sebelahnya kan ada Gunung Pasir itu. Jalan. Puas menikmati sunrise, perjalanan kita lanjutkan menuju destinasi kedua, pelataran Bromo. Di sini kami memarkirkan jeep tepat di samping kegagahan Bukit Batok yang berdiri begitu megah. Sebelum lanjut eksplorasi, kami sempatkan mengisi energi dulu dengan sarapan hangat di warung-warung lokal sekitar parkiran. Hah? Ada orang. Lagi pada ngapain? Mamam. Hah? Mama. Makan apa? Mie. Ada orang. Lagi pada mau makan. Memang kita kan manusia. Kamu kasih bakso atau tanpa bakso? Tanpa bakso. Mau kemana? Mau kemana? Ambil jaket. Ingin. Aba. Puas mengisi energi dan menikmati sarapan hangat, kita beralih ke sudut pandang dari udara. Dari area parkiran jeep tempat kami bersantai, drone perlahan bergerak naik menyusuri dinding Bukit Batok yang begitu megah. Perhatikan tekstur alur alaminya. Dinding-dinding hijau kecoklatan ini tercipta dari proses erupsi ribuan tahun lalu, membentuk uliran garis yang sangat rapi, seakan diukir oleh alam dari bawah hingga puncaknya. Bukit Batok begitu menyajikan karakter geologi yang begitu estetik. Begitu melintasi puncak Batok, mata kita langsung disambut oleh landscape yang sama sekali berbeda. Nan jauh di sana, tampak kawah aktif Gunung Bromo yang terus mengepulkan asap putih tipis ke udara. Kontras antara ketenangan Bukit Batok yang sudah mati dan keaktifan kawah Bromo di sebelahnya adalah pemandangan luar biasa. Dari ketinggian ini kita benar-benar bisa merasakan betapa dinamisnya bumi tempat kita ini berpijak. Saat drone mulai berputar kembali menuju titik awal, perlahan terlihat kerumunan para pengunjung yang berhasil mencapai puncak bibir kawah. Jika kita perhatikan area pelataran di bawah, terlihat jalur penanjakan yang dipenuhi lautan manusia. Ada yang memilih berjalan kaki sejauh 1 km kurang lebih. Dan tak sedikit pula yang menggunakan jasa sewa kuda warga lokal seharga kurang lebih Rp300.000 untuk sampai ke kaki tangga kawah. Melihat skala dari udara seperti ini, manusia beserta kendaraan dan kudanya seakan hanya berupa titik-titik kecil yang bergerak lambat di atas hamparan lautan pasir. Sebuah pengingat yang sangat membekas untuk anak-anak, betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta ini.
Melihat anak-anak bebas berlari di alam seluas ini memberikan dimensi yang begitu berbeda dibanding rutinitas mereka bersama gadget di rumah. Senyum riang mereka benar-benar menjadi obat lelah paling mujarab. Mengukir kenangan indah di tempat ini yang tak pernah akan terlupakan.
the killers, yeah, that was our trick. On my 19th birthday we snuck out of town. Promised we would never let each other down. Used to steal your dad's guitar and play all night long, singing about our future in a cheesy pop song. Never thought one day it all just feels so wrong, and I'd be here writing this now that you're gone. In a different timeline, on another plane. Perjalanan kita berlanjut ke destinasi berikutnya yang tak kalah legendaris, Lautan Pasir Bromo, atau yang lebih populer dikenal sebagai Pasir Berbisik. Nama Pasir Berbisik ini semakin melekat sejak lokasi ini dijadikan tempat syuting film karya sutradara Nan Agnes pada sekitar tahun 2001 yang lalu, yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo dan Christine You Hakim. were my rock and roll king. Never one without the other. The joy you would bring. Sometimes when I'm lonely, I hear those old songs play, and for a second it feels just like yesterday. Someone said they saw you back in our old neighborhood. Said you asked about me, hoped that I was doing good. It's time to face the music, it's finally understood. I'm no longer your story, just a memory in the void. In a different timeline, on another plane, we would've kept our promise, danced in. Julukan tempat ini bukan sekedar judul film. Saat angin bertiup kencang melintasi hamparan pasir seluas 5.300 hektar ini, I don't have to gesekan butiran-butiran pasirnya memang menciptakan suara desiran halus, seolah-olah bumi sedang berbisik. Momen ini jadi kesempatan emas untuk mengenalkan anak-anak kita pada fenomena alam yang unik. Melihat mereka bermain pasir secara lepas di tengah gurunnya Indonesia ini membawa keceriaan tersendiri. fought for you. I should've begged you to stay. 'Cause now I pay the price every single day. In a different timeline, on another plane, we would've kept our promise, danced in the pouring rain. It'd be us against the world, oh, a hurricane. So I don't have to say you're the one I lost in vain. Lost in vain. The one I lost in vain. The one I lost in vain. The one that got away. In a different timeline. In a different timeline. Bright-eyed dreamer, you were my rock and roll king. Never one without the other. The joy you would bring. Sometimes when I'm lonely, I hear those old songs play, and for a second it feels just like yesterday. Someone said they saw you back in our old neighborhood. Said you asked about me, hoped that I was doing good. It's time to face the music. Di sini kita benar-benar disuguhkan landscape yang kontras. Hamparan pasir tebal tanpa ujung yang dipadu dengan langit biru yang bersih. Sebuah latar sempurna untuk mengabadikan momen bersama keluarga sebelum kita mengakhiri perjalanan kita di tempat yang tidak pernah kita lupakan. Wow, hurricane. So I don't have to say you're the one I lost in vain. All this empty
Celebrity fame can't buy me a time machine. No, can't replace your laughter. Kak, suka nggak di Gunung Bromo? Suka sekali. Ini lokasi terakhir kita. Kak, ini udah sampai jam 12. Kita foto-foto dulu di pasir berbisik. Dan kita pulang ya. Ya, dadah dulu sama pemirsa. Dadah. Jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel Stevia. Jangan lupa di Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di Like, comment, share, dan subscribe. dadah. To say you're the one I lost in vain. Lost in vain. The one I lost in vain. The one I lost in vain. The one that got away in a different timeline. In a different timeline. I don't have to say you're the one I lost in vain. Lost in vain. The one I lost in vain. The one I lost in vain. The one that got away in a different timeline. In a different timeline. Ya, masih dalam acara liburan sekolah. Kita lagi ada di pantai Jogja, Gunung Kidul. Tepatnya di Pantai Krakal. Ini ciri khas pantai selatan. Ini dok, dan anginnya cocok satu. Dia banget. Keunggulannya pasirnya putih. Pada makan dulu sebelum bertualang. Siapa yang mau panen mau nggak? Kodor Arab, ya Allah, bocok dia baju di sini air. Baju di sini air. Ya Allah, sedang di sini air. Hey guys, Iku ya Allah sholat jah. mam sama apa? Mau sama apa jadi gasnya? Bro? Bro? Kole. Kangkung, itu namanya kangkung ya. Kongkong. Mam sama? Sama kangkung. Papa juga makan. Kak, makan sama apa kak? Ayam goreng. Sambal doyan. Jadi disangkut kayu. Kita lagi berada di bivak. Mungkin legal nggak? Nah, ini namanya tuh bivak. Pasang bivak. Pasang bivak, Pak. Ayo sedikit. Gimana Yura memang? Punya sedikit sama nasinya biar itu. Biar apa namanya? Makan di tepi pantai, nikmat ganang, nikmat sekali. Ada ikan. Aku mau lihat ikan. Pantai Kelakar. Di pantai mana kak? Hah? Kelakar. Gunung Kidul. Bagus nggak pantainya kak? Bagus. Tapi ada ikan tadi. Tadi ada ikan. Ya.
Nanang itu Nanang. Kiki. Anak kecil di situ. Oh, Nanang keren. Nanang lagi apa Nanang? Lagi apa? Gila. Lagi bikin apa aja? Udah menang-menang. Kolam renang? Iya. Asik. Saya itu. Anin lagi apa Anin? Lagi main pasir. Main pasir? Nggak ikut sama Ayon. Tuh, situ gabung. Ya, dan ke depan dan satu. Halo guys, welcome to channel. Nanang bikin apa? Ditutup kakiku. Hah? Nanang Ayon bikin apa? Kakiku. Kolam renang. Iya, kakiku ditutup. Lihat, aku kakinya ditutup. Ya, kita masuk. Ini ditutup. Ini ditutup. Ada di kolong hidup. Di Laut Kidul. Emang masih ada nggak sih? Masih. Bola baru, burungnya bebas. Jadi lawan. Wah, kepiting gede guys. Ada kepiting gede. Canda kak, ambil nih, ambil nih. Tuh, ambil nih.
Laut Kidul. Emang masih ada nggak sih?
Ya teman-teman, kita sekarang ada di Obelix Sea View. Kita masih lanjut liburan di hari ketiga ini, di lihat sunset di Obelix. Nah, dari sini tuh kelihatan. Itu garis pantai dari Parangtritis, wisata pantai Parangtritis. Kita ini dari atasnya. Nanti sama mama ya. Tuh, kita lagi nunggu saat-saat sunset tiba nih. Sekitar pukul 6:30 biasanya. Suatu tempat wisata baru yang lagi hit di Jogja, wisata alternatif. Kita main di ya, mulai. Nah, di mana sini Kak? Lagi di Meksiko. Bukan deh. Paris. Kita lagi di Paris. Paris ini. Buktinya namanya Paris. Bukan. Paris. Obelix Sky View, Sea View. Jadi pemandangan laut. Tolong. Ini kita lihat pemandangan laut. Tolong. Ya pemirsa, kita lagi kita ini lagi menikmati sore di Obelix Hill. Kita nikmati dulu senja pemirsa. Sejenak kita keluar dari rutinitas, dari pekerjaan kita. Memang kita butuh waktu buat healing, jangan kerja terus. Minute to midnight. Nggak tahu apa itu artinya. Ini dia view dari Obelix Hill. Ah, senang. Halo teman-teman, ini Stevia lagi nikmati sunset di Obelix Sky View, Sea View, lagi di mana ini? Oh, lihat bagus banget kan di belakang. Iya, Pemandangan yang indah, pemandangan dari Laut Kidul, Parangtritis. Ya pemirsa, untuk hari ini jalan-jalannya kita akhiri ya.
pemirsa, kembali lagi di vlog